Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, qad aflaha man hudiyal islam wa ruziqal kafafa wa qana'a bihi. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah di rumah yang luar biasa, karena di sini dikumpulkannya daripada para penghafal Al-Quran, dan kita walaupun bukan penghafal Al-Quran dikasih kesempatan untuk menempati daripada rumah ini. Dan mudah-mudahan ini sebagai wujud daripada ukhuwah di antara kita, yang mana ukhuwah ini akan menyampaikan kepada kita daripada satu cita-cita terbesar kita, yaitu kita dikumpulkan di jannahnya Allah. Amin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada insan kami rahmatan lil alamin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa ittiba kepada beliau. Ummahat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini dari Pojok Sari barusan datang. Insyaallah satu bis rombongannya, alhamdulillah pas kajian dimulai pas datang di situ. Ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Karena sebetulnya ketika kita itu menerima tamu, hendaklah ketika kita menerima tamu ucapkan di situ ahlan wa sahlan di situ. Itu memang daripada kebiasaan daripada ulama salaf. Jadi setiap ada tamu panjenengan harusnya ahlan wa sahlan. Ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini mudah-mudahan nanti 3 jam ke depan di situ. Kuat apa mboten, Bu? Mboten. 1 jam aja cukup ya kan itu. 1 jam ke depan kita akan mempelajari daripada satu kisahnya daripada seorang ulama. Saya tanya kepada panjenengan, jenengan tahu membersamai seorang guru sampai berapa tahun? Derekno rene melo, rono melo, enten sing tahu ngeten niku mboten? Ora enak ya kan? Ayo jenengan tidak bisa mengambil daripada satu ibrah perjalanan daripada seorang guru. Orang-orang salaf dulu, Bu, pasti mereka itu membersamai daripada perjalanan seorang guru, sehingga dia bisa mengambil setiap pelajaran. Karena apa? Setiap kita melakukan daripada perjalanan, pasti kita akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Kita akan mendapatkan situasi yang berbeda-beda, dan kita akan mendapatkan daripada ilmu yang bermacam-macam. Alhamdulillah teman-teman yang ada di sini ketempatan, berarti kan kita di sini situasi yang baru, teman yang baru, tempat yang baru. Tentunya ini adalah akan menambah daripada ukhuwah di antara kita. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang perjalanan seorang ulama. Beliau namanya Hatim Al-A'sam. Nah, Hatim Al-A'sam ini ternyata dia mempunyai seorang guru. Dan Hatim Al-A'sam membersamai gurunya itu kok tidak sebentar, bukan setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, boten. Tapi ternyata Hatim Al-A'sam ini membersamai gurunya selama 30 tahun.
Ketika beliau membersamai gurunya 30 tahun, beliau menyimpulkan, beliau juga seorang ulama ini, beliau menyimpulkan dari perjalanan selama 30 tahun itu ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Nanti saya sampaikan di sini paling 2 sampai 3, sebetulnya ada 8 pelajaran. Cuma di sini saya sampaikan nanti secukupnya saja, paling 4 di situ. Nah, pelajaran pertama yang didapat daripada perjalanannya Hatim Al-A'sam itu adalah banyak orang yang ragu dengan rezekinya enten sing mboten yakin apa mboten nek rezeki Allah itu sebetulnya sudah pasti bagi setiap makhluk yang Allah ciptakan. Jadi panjenengan misalkan hari ini pagi ini meninggalkan rumah, kan panjenengan meninggalkan daripada aktivitas yang kadang kaitannya itu adalah dengan kehidupan dunia. Seorang pedagang meninggalkan berapa jam dia tidak berdagang. Secara di situ matematika rugi, Bu. Ya Bu, oh aku ra dodol 3 jam, kudune 3 jam iki aku payu 1 juta, dadine aku kehilangan daripada uang 1 juta. Tapi sebetulnya di sini bagi orang yang beriman berbeda. Karena orang yang beriman itu menilai daripada satu rezeki tidak hanya melihat dari kadar uang di situ. Jadi rezeki itu tidak melulu duit, Bu, di situ. Nah, jenengan itu yakin rezeki itu semuanya itu sudah diatur oleh Allah, termasuk sing urung sarapan di situ. Aku wis mikir ngene. Ketoke engko nek ning sine ya disuguh arem-arem. Lah kok ya bener, Bu. Suguhane arem-arem tepat. Karena apa? Kadang ada yang belum sarapan pas, Bu, di situ. Karo angen-angenku ke pas ngono lho, Bu. Pas di situ nyambung. Kan jenengan kan nggo ampet-ampet ngono ya, Bu. Ampet-ampet ben rada isi wetenge ngono kan di situ. Berarti kan rezekine jenengan itu sudah ditentukan. Dino iki entuk arem-arem, terus entuk apa kae, Bu? Aku nang tak buka, Bu. Apa, Bu? Keripik tempe, enak keripik tempe, Bu. Nah, iki karo promosi kok iso tuku nek mulih ya kan gitu. Terus enek apa neh mau? Oh, ya mbok roti napa aku gak roh ya, Bu ya. Aku urung nginceng masalahnya. Nah itu kan berarti bahwasannya rezeki kita itu adalah sudah dijamin oleh Allah. Nah orang bagi sebagian orang dia itu tidak yakin dengan rezekinya Allah, sehingga apa? Terhadap dunia, terhadap uang itu mereka itu tamak, rakus mencari daripada kehidupan dunia, sehingga kalau meninggalkan sedetik saja meninggalkan dari urusan dunia, mereka akan merasa daripada rugi. Nah itu kalau orang yang tidak yakin dengan rezekinya Allah. Bahkan saking tamaknya kemudian memunculkan daripada satu sifat. Sifatnya apa? Pelit, medit, kikir. Gue mesti, Bu, ya kan di situ. Karena apa? Aku kesel-kesel di situ mencari uang. Nyapa aku tuh tak sedekahno, ya kan? Nyapa harus diberikan kepada orang lain. Jadi akan memunculkan daripada seperti itu. Mereka akan pelit terhadap harta yang telah mereka dapat. Mereka tidak sadar bahwasanya rezeki yang mereka dapat itu sebetulnya bagian daripada rezeki yang telah Allah berikan. Nah, ketika beliau di situ Hatim Al-A'sam melihat realita di kehidupan itu seperti itu, ngono lho, Bu. Wong ke apa seneng ngumpulno bab tentang dunia. Sehingga dia kemudian ragu tentang rezeki dari Allah. Maka beliau katakan, maka hendaklah kita itu menjadi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Karena dengan kita itu tawakal, di situ jelas. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, di situ. Surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal, barang siapa yang bertawakal 'ala Allah, kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka kebutuhannya pasti akan dicukupi oleh Allah. Jenengan yakin apa betul nek kebutuhannya panjenengan pasti dicukupi oleh Allah? Yakin apa betul? Yakin di situ. Ning ya aja tengak-tengok tok ning omah ngono, Bu. Karena rezeki tidak akan turun dari
langit. Ada rezeki yang memang harus diikhtiari di situ kan. Diikhtiari raketang di situ ya kan. Bungkusi daripada tempe keripik ya kan, di situ kan menghasilkan daripada uang. Jadi tetap rezeki itu harus diikhtiari. Dan yang jelas kalau rezeki itu memang sudah jaminan, karena di sini para salaf itu mengatakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu berbeda. Di mana letak perbedaannya? Kalau di dunia semuanya itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau di akhirat, kalau kita tidak mengusahakan dari sekarang, terutama mengusahakan daripada amal soleh, itu belum ada jaminan. Karena kita tidak hidup bersama Rasul yang kemudian Rasul mengatakan, oh orang ini golongan ini dia masuk surga tanpa hisab. Golongan ini dia masuk surga karena amalan ini. Kita tidak hidup bersama Nabi. Nah, kalau kita itu tidak hidup bersama Nabi, berarti kita tidak ada jaminan. Maka yang di sini untuk kehidupan akhirat betul-betul kita itu harus apa? Ngoyo mengusahakan. Termasuk panjenengan bisa hadir pada pagi hari ini, usaha kita, usaha tercepat untuk memasuki surganya Allah itu adalah menghadiri daripada majelis ilmu. Saya akan menyampaikan di sini kisah tentang daripada satu rezeki di situ. Nah, kisah ini disampaikan oleh seorang syekh. Syekh itu namanya Syekh An-Nahwi di situ. Syekh An-Nahwi itu beliau itu berkisah tentang dua kisah. Karena Syekh An-Nahwi itu adalah hidup di Mesir. Nah, di situ. Kisah yang pertama itu adalah kisah seekor ular yang buta, dan yang kedua kisah seekor kucing yang buta. Pernah mendengar kisahnya napa dereng? Dereng? Diceritani ora? Nggih. Sing mburi diceritani ora? Meneng ae. Nah, ngono lho, sing seru. Berarti sepakat kita ceritakan ya kan? Nah, jadi Syekh An-Nahwi beliau itu berkisah, jane iki mau ki nganggo kursi, Bu. Lah sing mburi ki ngengok-ngengok aku ngono lho, Bu. Paling pengen wonge sing isi ki kaya apa ngono kan. Ketoke ya kan situ. Lah itu loh, kudune saya memang pakai kursi. Jadi apa? Lah yang di belakang biar kelihatan. Gitu ya. Nah, ijol. Nah, ngeten lek gayeng ta, Bu? Sepakat. Mau ngincengi ngono ketoke ra tau roh aku ya kan di situ. Nembe semerem niki ta, Bu? Tapi aku rantis loh, Bu. Wow, dugi napa mau? Nah, kisahnya dari Syekh An-Nahwi. Kisah tentang bahwasanya rezeki itu adalah telah dijamin oleh Allah. Jadi rezeki itu Allah berikan tidak hanya kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluknya Allah, hatta kepada seekor binatang. Karena di sini Allah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha di situ. Dan tidak ada suatu binatang melata pun yang ada di muka bumi fil ardi illa 'alallahi rizquha, kecuali rezekinya itu sudah di apa, Bu? Sudah disiapkan oleh Allah di situ. Sudah memang di situ dikasih oleh Allah. Nah, di sini beliau ini merenungkan ketika beliau itu duduk di bawah pohon kurma. Nah, ketika di situ Syekh An-Nahwi duduk di bawah pohon kurma, di sampingnya itu kan tumbuh pohon kurma yang lainnya. Ketika tumbuh pohon kurma yang lainnya, beliau itu melihat tiba-tiba ada seekor burung. Seekor burung itu paruhnya itu notoli daripada apa? Kurma. Ngambil kurma lah, setelah itu tidak dimakan dirinya. Jadi tidak dimakan burung tersebut, tapi tiba-tiba burung itu kemudian terbang, dan terbangnya itu hinggap di pohon kurma. Setelah diperhatikan, pohon kurma itu pohon yang tidak berbuah. Nah, itu dilakukan itu tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali.
Jadi burung pipit tadi membawa kurma di paruhnya, kemudian dia terbang berkali-kali. Akhirnya Syekh An-Nahwi ini penasaran, iki jane nyapo, wong burung itu kok ngambil daripada pohon kurma, buah kurma, tapi kok tidak dimakan. Kemudian dia terbang. Lah akhirnya diselidiki. Ketika diselidiki, apa yang terjadi? Ternyata di pohon kurma yang tidak ada buahnya itu ada seekor ular besar. Yang dia itu apa? Di situ membuka mulutnya. Tapi dia dalam kondisi buta. Senenge buta kan ya ora ora Bu, arep golek pangan apa roh Bu. Nah, tapi ternyata Allah itu memberikan rezeki daripada seekor ular yang buta itu lewat tangan daripada burung tadi. Nah, jadi burung itu di atasnya ular itu dan dia naruh karena di situ ularnya itu apa mangap ya Bu, nek wong kene bahasane mangap ya Bu ya. Nah, di situ. Jenengan nek turu kae ya mangap ya turu. Itu dia membuka daripada mulutnya dan burung itu ternyata apa? Ngasih di situ nyemplungno gitu loh. Wah, di situ. Terus di situ. Itu setiap hari. Sehingga Syekh An-Nahwi mengatakan burung saja itu burung dan ular itu yakin bahwasanya rezeki itu adalah sudah dibagi seluruhnya oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia, kita ini adalah makhluk yang berakal, kita bahkan bisa mencari lebih daripada seekor ular yang buta. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua itu masih dari Syekh An-Nahwi. Beliau kan karena beliau itu adalah imam besar di Mesir, kan berarti beliau senantiasa itu berada di Mesir. Kisah yang kedua di situ, ketika beliau itu di pelataran di serambi daripada masjid di situ, tiba-tiba ada seekor kucing. Panjenengan enek kucingnya digusah apa dikei pangan? Saya tahu, bisa sepakat digusah apa dikei pangan? Gusah ketoke mergo ora seneng kucing ya kan di situ kan. Karena nek sing wedi karo kucing ya kan seperti itu. Nah, yang namanya kucing marani dhewe, kowe pertondo asline kucing kowe apa? Butuh pertolongan daripada diri kita. Nah, akhirnya Syekh An-Nahwi di situ beliau itu ngasih makanan dan begitu pula jamaah yang ada di masjid tersebut memberikan makanan. Nah, seluruh makanan yang dilemparkan di halaman masjid itu ternyata diambil semua oleh kucing. Ning ora dipangan, ngono lho Bu. Tapi kucing itu tidak memakan daripada makanan yang dilemparkan oleh jamaah masjid. Setelah itu, setelah ditelusuri, dijukukkan yang namanya kucing itu bawanya seberapa tuh Bu ya kan? Kok bolak-balik dijukuk, bolak-balik dijukuk. Akhirnya Syekh An-Nahwi dan jamaah yang ada di Masjid Agung Mesir itu ngikuti jalannya daripada kucing. Akhirnya tiba di situ mereka mengikuti kucing sampai di tempat reruntuhan sebelah masjid. Ternyata makanan yang tadi dibawa oleh kucing tadi Bu, tiba ini ngelumpuk ning kono kabeh. Setelah ditelusuri di situ ada satu kucing. Neng kucingnya iki apa Bu? Mutoh di situ. Nah, jenengan semakin yakin apa enggak Bu? Kalau rezeki itu sudah jaminan. Buktine ular yang buta, kucing yang buta. Itu pun ternyata Allah memberikan rezeki. Apalagi kita sebagai makhluk bergerak di situ. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang banyak seperti itu. Nah, sedangkan kisah yang ketiga di sini adalah kisah seorang ahli ibadah, kesalahannya dan sedekahnya. Makanya kan tadi dalam perjalanan daripada Hatim Al-Aqsam tadi kan wong dengan yang kalau dia itu ragu dengan rezekinya Allah, akhirnya dia itu pelit, eman hartanya itu kalau disedekahkan. Padahal sedekah ini mempunyai satu manfaat yang luar biasa. Makanya nanti ada kotak keliling ya Bu ya. Nah, nek ngisi ki sing abang-abang ngono lho Bu. Aja sing diisi perjuangan wae ngono ke situ ya kan. Nek senengane perjuangan iku wis merdeka Bu. Nek merdeka ki wabang biru minimal ki ijo ngono lho Bu. Nah, kok tak delok jare ya kan. Abang biru ijo apa ora ngono apa perjuangan ya kan seperti itu. Kan enek kotak keliling ya kan seperti itu nanti. Nah,
Di sini ada seorang ahli ibadah, dia itu beribadah di tempat peribadatannya itu sudah selama 60 tahun. Dia tidak pernah membaur kepada manusia. Panjenengan nate ngibadah selama 20 tahun ora berbaur karo manusia, nate napa mboten? Rata wong jenengan nglencer yo dolan ning pasar yo ning mall yo piknik yo ngoten Bu. Tapi ini ada seorang ahli ibadah 60 tahun dia fokuskan hidupnya itu hanya untuk beribadah kepada apa? Sing jenenge wong di situ uzlah namanya. Uzlah itu adalah menyendiri. Orang menyendiri di situ ora tahu metu. Kira-kira nek metu ngono ya Bu ya. Metu ning ngisor dari tempat beribadahnya ketika melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat itu satu hal yang wah napa mboten? Nah, wah napa mboten? Wah, ya kan di situ. Sesuatu hal yang luar biasa karena selama ini itu adalah tidak dilihat. Lah tibae pas medun padahal dia itu sudah beribadah selama 60 tahun. Pas medun saka tempat dia uzlah beribadahnya itu. Lah kok sing ketemu pertama kali ke wong wedok gitu kan. Wahyu sisan ngono. Kan berarti satu hal yang wah ngono. Yuh, kok ketemu pertama malah wong wedok. Nah, disinilah kita tidak memungkiri yang namanya sifat manusiawi. Sifat manusiawi itu adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Walaupun dia itu adalah seorang ahli ibadah, hatta Nabi Yusuf kalau tidak dituntun dengan keimanan ketika dia itu digoda oleh sinten Bu? Zulaikha. Itu aslinya tergoda, cuma disinilah keimanan merasuk di dalam hatinya. Makanya di situ ahli ibadah tadi tiba-tiba ketemu pertama kali itu adalah seorang wanita, akhirnya tergoda Bu. Nah, karena tipu daya setan sama tipu daya wanita itu gede mana? Setan apa wanita? Loh, wanita Bu. Karena justru tipu daya setan itu lebih lemah daripada tipu daya wanita. Saestu Bu, lah jenenge wong wedok. Akhirnya apa? Ahli ibadah yang sudah dia itu memfokuskan hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah, akhirnya apa Bu? Kalah kalau godaannya daripada seorang wanita tadi. Nun sewu sampai kemudian keduanya berbuat zina. Nah, padahal mereka itu adalah yang satu ahli ibadah tapi yang satu itu adalah perempuan biasa. Setelah itu ahli ibadah tadi ya sadar jane nek kowe iki ora oleh. Sampai kemudian setelah dia itu selesai dari berzinanya, ahli ibadah tadi pingsan. Pingsan saking wedine kenapa dia itu bisa melakukan daripada perbuatan seperti itu. Dia pingsan. Setelah dia siuman, karena dia itu orang yang ngerti tentang daripada agama, maka dia mandi. Kan dia dalam kondisi junub ya Bu ya, mandi. Dan pada waktu itu ketika dia turun dari uzlahnya itu, dia sebetulnya membawa 2 potong roti. Ketika setelah dia itu tadi mandi, kemudian dia mengambil roti, tiba-tiba dia ketemu dengan orang miskin. Orang miskin tadi dalam kondisi lapar. Akhirnya apa? 2 roti tadi disedekahkan. Setelah ahli ibadah tadi menyedekahkan 2 roti, akhirnya meninggal Bu. Lah ketika meninggal kita akan bisa melihat di sini yang namanya harta kalau kita sedekahkan itu akan menjadi tabungannya yang akan menjadi penghalang kita dari azabnya Allah. Nah, setelah itu akhirnya diceritakan, ini nanti jenengan bisa lihat di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, setelah itu ternyata ketika di mahkamahnya Allah di situ beribadahnya ahli ibadah selama 60 tahun itu tidak ada bandingannya ketika di mizan, ketika ditimbang dengan zinanya itu. Maka ibadahnya selama 60 tahun itu menjadi anjlok, kalah dengan zina. Tapi kemudian dia ditolong dengan di situ 2 potong roti. Tiba-tiba datang 2 potong roti dan di situ berada di timbangan. Karena
Karena kalau kita belajar itu nanti ketika di mizan itu yang ditimbang itu ya amalannya, orangnya, jenis perbuatannya, ya kan di situ. Nah tadi kan nggawa roti ya kan, lah roti tadi ditimbang. Lah ternyata 2 roti tadi yang tidak seberapa Bu, ternyata itu bisa memberatkan daripada timbangan. Jadi 2 roti itu menjadikan timbangan kebaikannya itu lebih berat. Makanya di sini kalau kita itu dikasih rezeki oleh Allah di situ, hendaklah ada sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kita berikan kepada orang yang berhak di situ. Sehingga di sini yang namanya orang pelit, orang medit itu memang penyakit daripada manusia. Jadi penyakitnya dewe ya pelit, medit, kikir ya kan seperti itu. Nah, karena ini jelas lah orang pelit itu tidak menimpa orang yang muda-muda saja, bahkan orang tua pun itu terkena daripada penyakit pelit. Jangan kadang perhatikan wong sing wis tuwa-tuwa kae lho nek dijaluki duwike ngono iki misalnya nggo pembangunan masjid ngono wah lote apa iki nggo anak putuku ya kan di situ. Dia nggak sadar bahwasanya anak putu itu tidak menjadikan jaminan keselamatan dia di situ. Nah, makanya di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, qalbus syai, hatinya orang yang sudah tua. Kita kan sudah tua semua ya Bu ya. Ini rata-rata sudah 40 tahun Bu. Sudah? Apa yang selama tahun jenengan? Kalau usia kita itu sudah 40 tahun berarti masuk usia tua. Jadi kita itu sudah tua kecuali sing urung nikah ya kan di situ. Sik enek dagangan ning mburi ya kan di situ. Nah. Qalbus syai sabun. Hatinya orang tua itu sama keinginannya sebagaimana sabun. Sabun itu orang yang masih muda di situ. Karena apa? Baik muda maupun tua di situ ala hubbi isnaini. Dia itu mencintai 2 perkara. Jadi orang nom tua terhadap 2 perkara ini pasti mereka itu cinta. Apa? Hubbul ais wal mali. Jadi cinta dengan hidup. Lawang saiki wong tua-tua kaya seneng ya kan di situ. Nganggo klambine ya sing apik-apik. Nggih ta, Bu? Nah, di situ. Tase ya sing bermerek nggih, Bu. Nek kene enek sing tase mereke kremesan mboten, Bu? Mboten nggih? Alhamdulillah. Ngerti ora? Nah, Hermes. Kowe kan regane kan ya jutaan ya di sini. Nek tas kula niki njilih nggon anak kula niki tak jilih, tak jilih nduk ngono. Buat hujah ya kan seperti itu ya kan. Nah, jadi di sini pada dasarnya muda ataupun tua suka dengan 2 kondisi, yaitu suka dengan hidup, wahnya hidup, kemewahan hidup, dan yang kedua suka dengan harta. Nggih napa mboten? Nom tua mesti seneng karo harta. Tapi ketika kita walaupun kita itu senang dengan harta, hendaklah di situ sebagian daripada harta yang kita miliki itu ada hendaknya yang dibagikan. Itu adalah untuk orang lain. Apalagi di sini kita sudah tidak muda lagi, ada yang disalurkan yang nilainya itu akan terus mengalir. Jadi nilainya yang akan terus mengalir itu di situ berarti masuk dalam kategori sedekah jariyah. Sedekah jariyah kan jenengan infak ning kene ya kan di sini bangun apa aku tak semene ya kan seperti itu. Selama gedung ini dipakai panjenengan itu akan mendapatkan pahala yang terus menerus di situ. Sedangkan rezeki menurut pandangan daripada generasi salaf di situ itu ada 3 Bu. Jadi rezeki tidak melulu tentang masalah harta, tapi generasi salaf mengatakan rezeki itu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qad aflaha man hudiyal Islam. Sungguh beruntung di situ orang yang dikasih hidayah, yaitu hidayah tentang Islam. Jadi rezeki panjenengan lahir dalam kondisi muslim. Kemudian setelah jenengan menjadi seorang muslim, jenengan mendapatkan daripada kelahiran yang kedua. Karena Ibnu Taimiyah katakan
kita itu dilahirkan 2 kali, Bu. Yang pertama itu kita dilahirkan dari perut ibu kita, yang kedua kita dilahirkan ketika kita itu menyongsong daripada satu hidayahnya Allah di situ. Maka berbahagialah kalau yang dilahirkan 2 kali. Kalau yang dilahirkan 1 kali itu terkadang belum ada jaminan. Nah, maka di sini kalau kita itu dikasih hidayah berupa Islam, itu adalah rezeki yang luar biasa di situ. Karena ini yang akan menyelamatkan diri kita di dunia wa fil akhirah. Waruzikal kafaf, dan kita itu dikasih rezeki yang cukup. Jadi patokan rezeki itu bukan nominalnya, tapi rasa cukupnya kita terhadap rezeki yang Allah berikan. Karena terkadang orang dikasih rezeki banyak nih ya kurang, gitu Bu. Makanya hendaklah merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wa qana'a bihi. Orang itu kalau sudah merasa cukup, pasti dia akan qanaah terhadap pemberiannya Allah. Jangan bisa melihat di situ dalam kita berkeluarga itu rezeki itu naik turun, gitu betul. Orang kok kita itu kemudian di atas terus, itu tidak. Tapi baik ketika kita itu dikasih rezeki yang banyak ataupun ketika kita itu dikasih rezeki yang sedikit, hendaklah kita itu merasa cukup di situ. Nah, itu adalah satu rezeki di situ. Karena di situ kaya di pandangan daripada ulama salaf itu bukan masalah harta, tapi orang yang kaya itu adalah ghinan nafsi, kaya daripada hati nih. Kaya hati itu berarti kita itu apa? Nerima ing pandum. Kita bersyukur terhadap pemberiannya Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, generasi salaf di situ memandang daripada satu rezeki, wasihatul limanittaqa khairum minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik. Khair itu adalah lebih baik daripada apa? Minal ghina, daripada kekayaan. Jenenge disuruh milih duit 1 miliar tapi loro-lonen, apa jenengan sehat tapi cukup, milih sendiri. Nah, aku yang milih duit 1 miliar ya sehat. Nah, aku loh kan di situ. Ning ora enek pilihane mau nggih Bu nggih? Enggak ada pilihannya di situ. Nah, jadi di sini kesehatan itu rezeki yang luar biasa. Makanya jenengan ketika masih dikasih kesehatan, karena usianya jenengan itu usia yang rentan dengan penyakit. Wis sikile kuwi ya. Nah, nek ditekak-tekuk ke serapate menah, wis linu ya kan, usiane panjenengan ya kan di situ. Makanya kesehatan itu adalah satu hal yang luar biasa. Ngompong isik dinggo, dinggo sikile, itu langkahkan kakinya untuk kebaikan di situ. Wa tibun nafsi minan ni'am. Apa itu tibun nafsi? Bahagia juga bagian daripada nikmatnya Ada orang yang tidak bahagia. Wah, ini lagi kasus Bu. Siapa yang sering di media sosial jenengan kenal, wah ini mesti ngene, wah ini ustadzah update, ya kudu ustadzah kudu update ben ngerti. Jenengan ngerti Yu Melong? Tipe era ngerti ya? Apa ya? Artis Cina Bu. Artis Cina yang sekarang itu diusut karena dia itu apa namanya disetel oleh agen. Ketoknya kan seneng, dia tenar, ya. Tapi dia itu apa? Nelangsa Bu di situ. Lah piye? Bendina ke perang pedang karo pedang lho Bu. Mudeng ora? Ya wis ora mudeng ya. Maksudnya dia itu diperkosa oleh kaum gay. Kan berarti lewat duburnya ya kan situ. Sehingga di kematiannya itu kemaluannya hilang, gigi nentek kabeh, wadah luka di mana-mana di situ Bu. Dia kelihatannya itu bahagia, tapi dia tuh sebetulnya tidak bahagia. Akhirnya dia mati. Dia itu apa dijatuhkan dari apartemennya 2 kali Bu. Seperti ini agak rame ini di media di situ. Ya aku ya update bareng lah Bu. Ben enek ceritane ngene lho Bu. Makanya aku iso cerita ya kan seperti itu. Nah, itu ternyata di situ kebahagiaan itu bagian daripada nikmat. Jenengan dikasih cukup itu menjadikan panjenengan bahagia. Saya tanya, di sini adakah yang tidak bahagia? Enek merasa ora bahagia? Metu. Ora bahagia. Ngalih kok ana di situ. Sepakat
bahagia? Bahagia. Nah, bahagia itu ternyata bagian daripada satu nikmat. Dan ngerasa seneng kumpul karo anak bojo raketang mangan iki sambel korek. Kalau gereh asin, wah tapi enak lho, Bu. Nah, kula suwe ra mangan ngono kuwi tibake dek ini gawe ngono, wah ngentekno sego, Bu. Nah, padahal saya sebetulnya jarang makan, Bu. Nah, ngerti enek lawe ngono kuwi kok ya iso apa namanya sak centong ngono. Nah, saya jarang makan satu centong itu jarang. 2 sendok saya biasanya makan. Nah, itu sak sentong kan luar biasa ya, Bu ya. Karena enek gereh asin. Kan bahagia itu sebetulnya sederhana, ora kudu mangane sing enak, itu ora kudu, Bu. Tapi kita itu dengan seperti itu merasa bahagia. Nah, terlebih lagi di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di situ, rezeki dalam pandangan daripada generasi salaf afdaluhu lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Non saya udah wau budal doa ora dong. Di kendaraan membaca doa apa tidak? Nah, doa. Melburene mau salam apa? Salam. Enak sing jawab ora? Nah, ada yang jawab atau tidak ada tetap mengucapkan salam seperti itu. Nah, lisan yang senantiasa berzikir ini adalah rezeki. Wa qalbun syakirun, dan hati yang senantiasa itu bersyukur, dikasih kenikmatan, alhamdulillah, dikasih ujian di situ apa, Bu? Alhamdulillah, podo di situ. Nah, makanya ketika jenengan dikasih sakit ditanya lara apa, alhamdulillah ala kulli hal, lara utang ya kan di situ. Nah, jadi tapi didahului dulu dengan alhamdulillah ala kulli halin seperti itu. Wazaujatun mu'minatun, kalau kita berarti wazaujun mu'minun tu'inuhu ala imanihi, kita dikasih pasangan hidup, kita dikasih suami yang mana suami itu membantu daripada keimanan seorang istri. Saya yakin kebanyakan bojo-bojone panjenengan ki rada ngaji. Nah, sing ngaji ki siapa? Ibu-ibu ini. Nah, ini kalau menurut saya ngerti nih. Bapak-bapaknya rada ngaji. Karena bapaknya tentara, Pak polisi, ya kan di situ. Arep ngaji piye ana waktu narahan ya kan. Tapi memberi kesempatan kepada istrinya. Lah itu luar biasa. Itu namanya seorang suami walaupun dia itu tidak ikut di dalam majelis ilmu tapi mendukung istrinya untuk mencari daripada ilmu. Berarti di situ wazaujun ta'inuhu ala imanihi. Yang di situ seorang suami, seorang pasangan hidup itu yang membantu keimanan daripada pasangannya. Jadi bersyukurlah. Syukur-syukur kok bapaknya gelem ngaji. Itu yang paling penting, kan bermula daripada diri kita. Kemudian yang kedua yang akan kita dapat daripada perjalanan daripada seorang ulama Hatim Al-A'sam. Nah, yang pertama tadi masalah rezeki ya, Bu ya. Yang kedua di situ setiap orang pasti punya teman. Jenengan duwe kanca ora? Nah, makanya nanti ini kan sudah agak saya tukar ya kan di situ. Kon jenengan entuk kanca sapa, jenenge sapa, anake pira, bojone jenenge sapa, anake sing wis rabi pira, sekolahe ning ndi. Nanti di grup digitukan, nanti ayo, nanti ini PR ya kan di situ ya kan. Beliau katakan setiap orang pasti punya teman. Teman itu fungsinya untuk apa, Bu? Untuk berbagi, untuk cerita dari hati ke hati. Tapi dekat-dekatnya kita dengan teman, tapi tidak akan bisa teman tadi itu melawan daripada takdirnya Allah. Wis toh kalah kalau takdir Gusti Allah. Kenapa? Boleh jadi kita dipisahkan dengan kematian. Boleh jadi kemudian karena ada sesuatu kemudian kita itu jauh dari teman yang pernah dekat dengan diri kita. Maka di situ beliau katakan setelah beliau itu mengamati, dia mengamati setiap orang itu pasti punya konco, duwe circle ya kan di situ. Duwe konco plek di situ. Tapi hendaklah ketika kita itu mempunyai teman, di situ al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah di situ.
Makanya ketika kita cinta dan benci itu juga tidak boleh keterlaluan. Ojo terlalu cinta, jangan terlalu benci di situ. Karena nanti bahaya nek terlalu cinta dan juga terlalu benci di situ. Nah, maka di sini teman yang paling baik yang dia itu di situ tidak akan di situ memberikan madarat bahaya kepada diri kita. Kalau teman yang ujungnya manusia terkadang bisa memberikan madarat. Apa itu? Hendaklah jadikan amal soleh itu adalah sebagai teman kita. Teman sejati kita itu sebetulnya amal soleh, Bu. Kayak teman-teman yang ada di sini ini pendukungnya saja, tapi eksekusi sebetulnya adalah di diri kita dalam melakukan amal soleh. Jadi jadikanlah amal soleh itu sebagai teman sejati kita. Jadi kalau jenengan pernah belajar ayyuhal walad di situ, salah satu daripada nasihatnya beliau, ada 8 nasihat beliau yang disampaikan kepada muridnya, 4 yang dianjurkan, 4 yang dilarang. 4 yang dianjurkan salah satunya, jadikanlah amal soleh itu sebagai kekasih dalam hidupnya sehingga akan menyampaikan kepada cintanya Allah. Seperti itu. Jadi ini amal soleh, Bu, di situ. Maka di sini saya ambilkan di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Itu dikatakan man arada ayyan juwa min adzabil qabri. Barang siapa yang dia itu pengen selamat daripada azab kubur, fa alaihi ayyulazima arba'atu asya. Hendaklah dia itu melazimi daripada 4 perkara. Nah, jenengan di situ pengen besok ketika setelah jenengan itu wafat meninggal, panjenengan di situ pengen selamat daripada azabnya kubur, maka 4 amalan ini harus jenengan lazimi. Apa 4 amalan itu? Arba'atu asya. Di situ muhafadzatus sholawat. Yang pertama itu adalah menjaga daripada sholat. Karena beliau Imam Syafi'i katakan di usia yang ke-40 tahun itu, amalan yang di situ harus kita utamakan itu adalah kita mengutamakan amalan yang wajib. Sedangkan sholat itu adalah amalan yang wajib. Di usia kita ojo ngantek telat sholatnya. Jadi sholat di situ usahakan on time, tepat pada waktunya. Karena di sini yang akan menyelamatkan kita di situ dari azab kubur. Bahkan ada ulama di situ, namanya Sabit Al-Bunani. Mereka itu beliau itu masya Allah. Beliau itu pengen sholatnya khusyuk itu dadak belajar selama 20 tahun. Iya ben sholatnya khusyuk. Karena menjadikan sholat kita khusyuk itu bukan perkara yang mudah di situ. Jadi orang gampang sholat itu khusyuk di situ. Kemudian yang kedua di situ adalah wassadaqah. Jadi yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur itu ternyata dengan memperbanyak sedekah. Sedekah wujudnya. Kalau panjenengan itu orang miskin, nah itu sedekahnya gampang. Panjenengan membaca tasbih, tahmid, tahlil itu adalah bagian daripada sedekah. Sing paling mudah tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyum. Makanya nanti kalau pulang, nanti tidak kok langsung pulang, nanti kita setting berjabat tangan. Kalau jabat tangan, lihat orangnya dan tersenyum. Wis aja mung lewat ngono tok ya kan. Biasanya kita nek salim kan wis lewat ngono tok ya Bu ya. Guyu ya ora, didelok wonge ya ora ya Bu ya. Nah, jadi nanti coba kita praktekkan seperti itu. Jadi sedekah yang paling mudah itu adalah senyuman. Kalau jenengan pengen sedekah karo tonggo di situ, maka sedekah lesan panjenengan. Ojo ngantek nyelatu karo tonggo. Ojo ngantek nyakiti daripada tetangga. Itu bagian daripada sedekah di situ. Yang selanjutnya wa qiraatul Quran di situ. Wa qiraatul Quran ini adalah memperbanyak membaca Al-Quran di situ. Rata-rata ibu-ibu ini baca Quran 1 juz setiap hari, Ibu, sepakat? Ibu-ibu sini mana angkat tangannya? Ayo yang sini angkat tangan. Nek sing ora angkat tangan ki wong endi aku ora roh. Saya tanya ibu-ibu sini, tetap angkat tangan.
Apakah panjenengan yang ada di sini sudah melazimi tilawatil Quran one day one juz? Sepakat? Lah kok ada suara itu, Bu? Iki maca Quran berapa, Bu? Karena di dalam kitab Tambihul Ghafilin termasuk daripada satu perbuatan sing ora patut. Nah, ora patut lho, Bu, ya kan? Apa perbuatan yang tidak patut? Jenengan setiap hari membaca Al-Qur'an tidak sampai 100 ayat. Kuwi ora patut. Delok HP jam-jaman, nonton TV ya jam-jaman, ngobrol jam-jaman. Maca Quran 100 ayat wae ora tekan, kuwi jenenge ora patut sepertinya. Nanti untuk semuanya saja kita usahakan di Sanggar Muslimah, baik muslimah yang ada di Magetan, Ngawi sini, kita usahakan punya daripada target one day di situ. Syukur-syukur ada yang 2 juz, 3 juz itu monggo tadi, tapi ada target yaitu wa qiraatul Quran. Ini kita baru seperti ini, kita belum membahas ngopo kok dibaca qiraatul Qurani. Ora kok qiraatul Qur'ana. Nah, yuk belum. Ini kalau kita mau belajar nahwu sorof. Nah, itu Bu, kita itu jadi PR ini masih banyak, Bu, yang harus kita pelajari di situ. Yang terakhir di situ wakasrotus tasbih di situ. Kita itu memperbanyak daripada ucapan tasbih, gampang. Karena dzikir itu ada 2 ya, Bu ya. Dzikir mutlak. Dzikir mutlak itu dzikir yang bisa kita ucapkan kapanpun tanpa ada di situ waktunya. Jadi nggak ada terbatasi dengan waktu. Kalau dzikir yang dibatasi dengan waktu itu kan sholat ya kan. Kalau dzikir mutlak itu kapanpun. Jenengan itu bisa mbok karo masak jenengan dzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padha wae jenengan itu menanam satu pohon kurma di surga. Nek jenengan setiap aktivitas itu adalah mengucapkan daripada tasbih seperti itu. Kemudian di sini untuk masalah amal di situ, jadikan kan amal soleh itu sebagai sebaik-baik teman kita. Kenapa amal soleh itu harus menjadi teman kita terbaik? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Di situ surat apa, Bu? Surat Hud ayat yang 114. Kenapa? Innal hasanat, sesungguhnya amal kebaikan apa saja yang panjenengan itu lakukan, yudhibna, akan menghilangkan sayyiat. Sayyiat itu adalah amal keburukan. Karena kita itu rentan untuk melakukan daripada amal keburukan. Maka di sini yang menjadi penebus kita ketika kita itu adalah melakukan daripada amal saleh. Maka saya akan sampaikan sedikit tentang amalan-amalan yang bisa menebus daripada dosa. Karena kita tidak luput daripada yang namanya dosa. Nah, amalan-amalan yang menebus dosa di sini saya sampaikan di situ hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa walidihi tukaffiruha as-shalah was-shadaqah was-siyam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Setiap kita itu pasti akan tertimpa daripada fitnah. Kadang kita itu terkena fitnahnya itu adalah fitnah di keluarga kita sendiri. Terkadang kita terkena fitnah yaitu terhadap keluarga, tetangga, anak kita. Kenapa? Memang itu adalah fitnah. Anak kita, suami kita, keluarga kita itu sebetulnya adalah fitnah, itu artinya adalah ujian gitu loh. Kalau kita diuji dengan keluarga kita, fi ahlihi keluarga, wa malihi kita itu diuji dengan harta, wa walidihi dan kita itu diuji dengan anak-anak kita. Maka cara kita menghilangkan fitnah-fitnah tersebut tukaffiruha as-shalah. Maka perbanyaklah untuk di situ melaksanakan sholat, tapi bukan sholat wajib, yaitu sholat sunnah. Imam Ahmad bin Hambal sholat sunnahnya 300 rakaat sehari semalam.
Ibu-ibu sholat sunnahnya berapa rakaat sehari semalam, Bu? Hitung dewe-dewe ya. Karena pasti setiap dari kita itu jawabannya berbeda. Dari tahajud piro di situ, sholat qobliyah, ba'diyahnya bagaimana, sholat duhanya bagaimana. Itu yang nanti membedakan di situ. Nah, bahkan ketika beliau itu di penjara dicambuk setiap hari itu 100 kali cambukan, beliau masih betah sholat 150 rakaat. Kita yang nggak ada apa-apa di situ. Sholat yang mengikuti sholat rawatib ya rajangkep, gitu betul Bu, rajangkep di situ. Apalagi kok sholat yang lain. Padahal ini ternyata bisa di situ menghilangkan daripada fitnah, keburukan, tonggo anak-anak dhewe, bojone dhewe ya kan di situ. Yang kedua apa? Wasiyam, poso, yaitu puasa sunnah di situ. Wasadaqah, dan apa? Bersedekah. Dan yang terakhir wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan di sini mencegah daripada yang buruk. Nek jenengan duwe tangga, Bu. Nah, ini termasuk daripada yang bisa menghilangkan daripada fitnah di situ. Duwe tangga, gek tanggane liyane iki wis do njemur klambi. Gek tanggane jenengan arep obong-obong, ya jenengan kandhani. Ale ngobong-ngobong kok sore wae nyapo to. Lah nyapo to? Lah iki sampahku ki wis akeh. Kan bisane ngono to. Lah ibu warung aku pengen ngobong sae. Lho kuwi lho, tanggane dhewe kuwi wis mulai di situ apa? Menjemur ki nek basa Jawane apa? Mepe. Nah, disitu kadang ya bingung ya. Mepe apa jenenge pakaiane. Ki yo aja to, kok lek mambu sangit kabeh to, Bu. Nah, jenengan ngomongi ngono itu ternyata nanti bisa menolak daripada fitnah. Syukur-syukur jenengan ngejak, ayo ngaji. Nah, di situ. Lah piye ngaji ya kan di situ? Aku urung masak tak tukokno. Nah, tak beres yang penting kowe gelem ngaji. Ngaji aku ra ndek tak bayari. Ngono. Ya ngono to, Bu. Lah tiyang mriki nggih napa mboten? Ora gitu ya kan situ kan. Ora dijak malah tanggane ki ora dijak. Kudune kan iki nek luwih akeh neh jenengan nggawa mbae, nggawa anake, nggawa putune. Wah iki ra cukup iki ya kan di situ. Nggih to? Kan jenengan ora do nggawa dhewe-dhewe ya kan seperti itu. Nah nanti nek pengajian lagi baik digowo. Setiap orang bawa keluargane. Ada yang keluarganya 20 bawa semua, Bu. Satu elep ya kan di situ. Satu keluarga satu seperti ini dengan ngajak kepada satu kebaikan. Yang kedua, amalan yang bisa menebus daripada dosa di situ. Ma'asarra man istaghfara wa in ada fil yaumi mi'ata marratin di situ. Jenengan ki bendina ki gawe salah apa ora, Bu? Ngerasa nek jenengan ki gawe dosa karo Gusti Allah napa mboten? Tapi jenengan nek berdosa ngono, lisane panjenengan ki ngucapkan istighfar napa mboten? Nah, karena kalau di dalam kitab Tambihul Ghafilin jangan tunda ketika kita itu melakukan daripada dosa melebihi 6 jam. Karena kalau sudah melebihi 6 jam ditulis sebagai keburukan. Sik 3 jam endang istighfar ya kan di situ. Pokoknya aja ngantek 6 jam ya, Bu ya. Nah, di situ. Jadi yang penting kalau ngantek 6 jam jenengan wis istighfar ora sida dicatat sebagai amal keburukan di situ. Nah, karena di sini apa ma'asarra manistaghfara di situ. Bukanlah orang yang terus-menerus manistaghfara melakukan dosa, kemudian dia itu mengucapkan daripada astaghfirullahaladzim istighfar. Wa in ada fil yaumi, walaupun dia itu melakukan dosa itu dalam sehari mi'ata marrotin 100 kali dosa, maka akan menjadi hilang dosanya walaupun dia itu berkali-kali melakukan dosa. Karena apa? Dihapus oleh Allah dengan istighfar. Makanya panjenengan perbanyaklah di situ ucapan daripada istighfar. Istighfar ke akeh, Bu. Jadi tidak melulu istighfar itu cuma astagfirullahaladzim, boten banyak sekali lafal daripada istighfar di situ. Jadi perbanyak daripada istighfar karena itu bisa menebus daripada dosa. Yang ketiga di situ.
Kalau istighfar tadi merupakan pelepasan dosa lewat apa, Bu? Lisan di situ. Maka di situ harus ada yang dilepaskan lagi dosa kita. Tidak cukup melepaskan dosa itu lewat lisan, tapi ada yang harus dilepaskan dosa itu lewat hati. Lah, pelepasan dosa lewat hati itu wujudnya dengan bertaubat. Dengan taubat di situ. Karena di sini dalam surat At-Taubah ayat 104 disebutkan annallaha huwa yaqbalut taubata min ibadihi. Annallaha sesungguhnya Allah huwa, dia Allah, yaqbalut taubata, pasti akan menerima daripada taubat. Taubatnya siapa? Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Jadi jenengan harus yakin bahwasanya kalau panjenengan itu bertaubat kepada Allah, pasti taubatnya itu akan diterima di sisi Allah. Karena taubat ini adalah pelepasan dosa daripada kita melalui daripada hati. Orang yang bertaubat, kenapa taubatnya ini kemudian diterima di sisi Allah? Karena ada bantuan daripada makhluknya Allah yang lain. Kira-kira makhluknya Allah yang lain yang menjadikan taubatnya kita itu diterima oleh Allah itu siapa, Bu? Siapa, Bu? Siapa yang membantu kita sehingga taubat kita itu adalah diterima di sisi Allah? Siapa? Malaikat di situ. Karena setiap di situ ada seorang hambanya Allah yang bertaubat di sini, maka kemudian malaikat berdoa dengan 4 doa. Jadi nek jenengan di situ kemudian memperbanyak istighfar, kemudian jenengan ngerosot dosa di situ, bahkan sampai kemudian panjenengan itu adalah sholat taubat di situ, ternyata malaikat juga membantu kita dari belakang supaya taubat kita itu adalah diterima di sisi Allah. Maka di situ malaikat itu akan membantu kita. Malaikat itu akan mengatakan 4 hal kepada orang yang bertaubat. Akan dikatakan, ya Allah, terimalah taubat hamba tadi. Jadi dia mendoakan kita semoga taubat kita itu adalah diterima di sisi Allah. Kemudian dikatakan lagi, ya Allah, karena dia itu sudah bertaubat, maka jauhkan dia itu adalah dari kesedihan, jauhkan dia itu dari kesusahan. Nah, itu doanya malaikat. Yang ketiga, ya Allah, jauhkan dia dari api neraka. Karena apa? Dia sudah kembali kepada dirimu. Dan yang keempat, dan masukkan dia ke dalam surga Aden. Nah, ini doanya malaikat, Bu. Jadi ternyata taubat kita itu ada yang menyokong, dan yang menyokong itu adalah ternyata sinten, Bu? Malaikat. Di balik taubatnya kita ada peran daripada malaikat yang memintakan taubat kita itu diterima, kita dijauhkan dari kesusahan, dijauhkan dari api neraka, bahkan kita itu dimasukkan ke dalam surga. Perkara yang keempat yang menjadikan daripada penggugur dosa itu adalah ketika panjenengan ditimpa musibah. Musibah itu apa saja di situ? Jenengan dikasih sakit di situ, ya kan, di situ. Kemudian panjenengan itu dikasih misalkan di situ ujian, orang yang kita cintai meninggal, ya kan, di situ. Hartanya habis di situ karena kebakaran di situ. Maka semua itu yang dialami ternyata illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Apa yang kita alami dari sakit kita, harta kita itu hancur di situ, bisnis kita itu berantakan di situ, anak kita meninggal di situ, anak kita itu mengalami kecelakaan di situ, maka di situ ternyata illa kaffarallahu akan menjadi apa? Penutup daripada min khotoyahu. Allah akan menutup daripada dosanya, yaitu dengan dikasih musibah. Jadi kalau jenengan itu dikasih musibah oleh Allah, hendaklah lafal yang keluar dari mulut panjenengan itu adalah ucapan pasrahnya kita kepada Allah. Pasti yang keluar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak hanya untuk orang yang meninggal, jenengan tiba ke ya ucapan yang pertama kali jane itu. Tapi kadang wis latah, aduh. Betul, Bu? Aduh, iyong, ya kan, seperti itu. Latah panjenengan, ya kan. Coba sekarang ketika kita itu ditimpa musibah apapun, kita yang diingat itu adalah Allah. Semuanya itu datangnya dari Allah.
Itu yang akan bisa menghapus daripada dosa. Yang ketiga, nah, jadi dari perjalanan daripada Hatim Al-Aqsam di situ kita akan mendapatkan bahwasanya setiap orang yang hidup itu pasti akan mati. Nggih napa mboten? Nggih. Kita keluarga besar kita di Sanggar Muslimah belum lama kehilangan daripada seorang teman dari Takeran. Jadi meninggal beliau usia 53. Jadi belum begitu tua di situ. Nah, karena apa? Setiap orang yang hidup pasti itu akan dicari oleh malaikat maut. Kuwi mesti, Bu. Jadi mesti digoleki. Senggoleki sapa? Ora baen-baen, yaitu malaikat maut. Entah dalam kondisi sehat, entah dalam kondisi sakit, entah dalam kondisi apapun, yang namanya malaikat maut itu pasti akan menjemput daripada diri kita. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan ketika malaikat maut itu menjemput kita dalam kondisi sebaik-baik kondisi, kita dalam melakukan daripada amal soleh. Karena apa? Orang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Nah, senengane karaokean joget, dilalai mati ya dalam kondisi seperti itu. Biasanya menghadiri majelis ilmu, tiba-tiba bar ngaji kelentruk ngono gitu. Innalillah, alhamdulillah mati di jalannya Allah di situ. Nah, karena di sini di dalam surat Ghafir ayat 39, innama hadhil hayatud dunya mata. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya apa? Mata, main-main, sendau-gurau, sesuatu hal yang tidak kekal. Karena apa? Pasti kita itu akan mati, Bu. Akan kita tinggalkan, Bu. Kita itu punya rumah, rumahnya ada 10, mobilnya ada 5, suami kita itu ada 1. Karena jenengan nikah lebih dari 1 nggak boleh, Bu. Ora oleh, Bu. Aja bojo luwih siji ya, Bu. Nek bojone jenengan jatahe pinten? 4. Siap, Bu? Siapnya apa? Berbagi. Nah, siap berbagi gitu ya di situ. Nah, jadi di sini kehidupan dunia ini adalah cuma main-main dan hanya kehidupan yang sementara. Ali radhiyallahu anhu, begitu pula Jabir radhiyallahu anhu. Beliau itu menggambarkan tentang dunia, Bu. Jangan ini apa sih yang akan kita dapat di dunia? Karena yang akan kita dapat di dunia itu sebetulnya cuma 3. Ya nama bener, Bu. Apa yang kita makan? Ya entek ya kan di situ. Mbok jenengan mangan enake kaya apa? Apa kok arep wujute padha wae, misalkan jenengan mangan ayam, apa ayam terus ya. Kan ayam itu kan ketika di lidah, ya ta, Bu. Engko bar kowe mlebu ning usus, metune apa ayam? Ora ta, Bu. Dan ketika keluar jenengan apa gelo? Ora nek ora metu jenengan malah bingungnya ra karu-karuan ya kan seperti itu. Nah, maka itu dunia itu yang bisa kita nikmati apa yang kita makan. Apa sing dipanganke ya entek ya kan di situ. Akan habis di situ. Kemudian apa yang kita minum? Alah-alah sekarang kita ya kan. Kayake panase ngene iki ya kan. Nek kono ana es buah, Bu, nanti dilarisi ya. Ada es buah, ada es teh, kalau promosi. Kok aku kan dikei komisi ya kan kita harus mempromosikan. Tuku es iki sumuk ya kan ini. Nah, jadi apa yang kita minum seberapa lah. Mbok saya dikasih minum segini. Ora mungkin iki sekali minum itu habis. Karena ora oleh, Bu. Gelek-gelek kok sak ngelak-ngelake. Kita itu dianjurkan 3 tegukan. Sak ngelak-ngelak. Toh kita itu sekali minum ya sudah, nek wis kita itu hilang dahaganya ya sudah. Kok paling kok nek lagi ngombe. Kecuali kalau kita itu minum di telaganya Nabi, telaga Kautsar. Sekali minum jenengan ra bakalan ngelak selamanya di situ. Nek jenengan ngombe es, engko lek ngelake tambah ya kan di situ. Ngelak tapi ben es entek ngono lho maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga di situ, apa yang kita pakai? Nah, apa yang kita pakai
pakai itu adalah lama-lama akan lusuh, robek, ora dinggo ya kan di situ. Nah, apa yang saya pakai anyar ini Bu, promosi ini seragamnya Tholabul Ilmi lagi dadi ya. Aku jane ya aja nganggo sing padha ya, wong sing ngisi kok ya padha ya kan. Nah, tapi ya wis lah kebersamaan ya. Gratis sisan ya kan ya seperti itu. Enak jadi guru enak Bu ya kan. Batere bayar, aku ora bayar ya kan seperti. Gawekno sisan, ya kudune ngono Bu. Jenengan dosa kowe nek gurune kon bayar ngono kan. Terus dhewe ilmu dina-dina kon bayar dosa jenengan kualat kowe yang seperti itu. Ini aku ngajanan Bu. Ngaji ning takeran ya digawekno seragam gratis Bu. Nah, karena yang ngerti kok kualat ya kan nek bayar gitu kan. Di situ. Saya tuh rata-rata bajunya kan baju seragam Bu. Jarang saya beli. Akeh-akeh ditukokno wong ya kan situ. Makanya pakaian itu saya nggak begitu mikir karena harus teko dhewe pakaiannya loh Bu. Tidak dalam nominasi pikiran tuku klambi ngono gitu. Ra tau mikir loh karena teko dhewe Bu. Nah, iki nganyari Bu ya karo promosi. Nah, jadi bajune sama saya itu ini yang dari Magetan di situ. Akeh dadi ya Bu ya. Nah, nganyari di sini Bu ya kan gitu. Nah, jadi dunia itu cuma itu kenikmatan yang kita dapat itu cuma sandang dan pangan kuitak. Dan semuanya itu akan hancur, akan hilang di situ. Makanya di sini karena kita itu tahu kehidupan dunia itu tidak akan memberikan apa-apa, maka kita harus beralih pemikiran kita wa innal akhirata hiya darul qarar. Maka kita harus beralih mindset kita ketika usia kita itu sudah 40 tahun, kita itu acuannya itu adalah akhirat. Nek jenengan itu saya tuwa kudune terenten menghadiri daripada majelis ilmu. Aja tak wakilno sing nom-nom wae, keliru Bu. Karena enggak ada wakil-wakilan, amal soleh itu tidak bisa diwakilkan. Itu. Nek ngaji ning jenengan teko di situ. Karena apa? Untuk kehidupan daripada akhirat. Karena tadi apa wa innal akhirata darul qarar. Negeri yang kekal, negeri yang abadi. Makanya supaya kita itu mempersiapkan ketika didatangi oleh malaikat maut, hendaklah kita itu menyadari tentang daripada apa yang sabdakan oleh Nabi. Aktsaru dzikra hadhil ladat. Aktsaru perbanyaklah dzikra mengingat di situ. Apa yang harus kita ingat? Hadimil ladati. Hadimil ladat itu di situ yang harus kita perbanyak itu mengingat berbagai pemutus tentang kenikmatan dunia. Pemutus kenikmatan dunia ini berarti yang dieling-eling dalam diri kita itu adalah apa Bu? Mati di situ. Saya ambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, aku wingi sinau ke 3 kitab Bu, tak dedekno siji gitu Bu. Ngadep ngene cok isuk antek luhur lah kayak buan. Iki aling gathukno dari kitab satu ke kitab yang lainnya ki piye ngono Bu. Dikira guruke ora rekoso Bu, rekoso Bu. Asline wadang wis rekoso ngene sing ning mburi ngantuk. Ngantuk Bu? Mboten nggih? Aja lan mulane aja jenengan ke senden ora patut sengisi ora senden. Aja senden mereng ngantuk ya. Nah, makanya di sini di dalam kitab Ihya Ulumuddin di jilid yang keempat. Nanti buka di jilid yang keempat bab tentang kematian. Di sini sudah dibahas Bu kitab Ihya Ulumuddin. Dereng nggih. Ya semoga kapan-kapan dibahas. Ini saya cuplikannya tok aja ya. Tak ambilkan di sini satu bab tentang kematian. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangi oleh 10 sahabat Ansor di situ. Ketika 10 sahabat Ansor itu mendatangi beliau, maka ada salah satu daripada sahabat Ansor itu yang menanyakan kepada Nabi, "Man aqyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah." Yang tahu bahasa Arab dia tahu di situ. Kenapa
Kenapa harus aqiyasun nas wa akramun nas? Kenapa harus ya Rasulullah tidak ya Rasulullah? Pengen belajar bahasa Arab kan? Halo memerotoli ngono suwe-suwe ra gelem sinau, ora pengen tok ya seperti itu. Ini ada kaidahnya, Bu. Dan jenengan ngerti kaidah ini, jenengan maca Quran satu hurufnya dinilai 20 pahala. Jenengan pengen 20 pahala apa 10? Ya orang gelem sinau ya percuma ya di sini. Nah ini ada kaidahnya mengapa harus man aqiyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah di sini. Karena dia didahului dengan huruf nida. Kalau dia didahului huruf nida, maka harokat setelahnya itu adalah nasab fathah. Enggak boleh tuh masalah jenengan ya Rasulullah salah di situ. Ya Rasulullah. Siapa orang yang paling cerdas? Aqiyas itu adalah orang yang paling cerdas. Wa akram, ini namanya isim tafdil di situ. Orang yang paling mulia di situ. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah katakan aktsaruhum dzikran lil mauti. Orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya itu di atas rata-rata, mboten. Karena orang yang cerdas itu ternyata yang senantiasa dzikran lil mauti, mengingat tentang kematian. Wa asudduhum istidadan lahu. Dan dia sangat bersemangat untuk menyiapkan daripada bekal ketika malaikat maut itu menghampiri. Rata-rata, ibu-ibu Sinai mana? Angkat tangan. Nah, saya biasa karo wong Magetan, karo wong Sinai. Nek malaikat maut datang pada saat ini, jenengan sudah siap, Bu? Lah nyapa urung siap, Bu? Lha piye ta ya kan di situ. Kok dereng ngene iki. Lah nek dereng siap niku ndang siapno, aja ngantek kita belum siap ujuk-ujuk ya kan di situ. Sudah menghampiri kita wis mulai anyep. Delok sikile jenengan wis anyep urung? Oh, alhamdulillah sehat. Masalahnya kok nek anyep dojo bar iki didatangi malaikat maut ya kan. Tapi alhamdulillah kalau didatangi malaikat maut jenengan dalam kondisi fisabilillah. Sebaik-baik kematian itu malahan. Nah, ternyata di sini orang yang cerdas itu yang memperbanyak daripada mengingat kematian. Dan apa? Wa asyudduhum istidadan lahu. Dan itu bersungguh-sungguh menyiapkan bekal. Karena sebetulnya nek persepsi jenengan kematian ke piye, Bu? Kematian itu akhir kehidupan atau awal kehidupan? Sapa sing akhir kehidupan? Nek wong mati ki wis. Sapa sing awal kehidupan? Lagi awal orang ngacung, akhir orang ngacung, terus jenengan ki sing ndi ngono gitu. Jenengan kan ada prinsip dalam hidup di situ. Kematian jangan salah persepsi. Kematian bukan akhir segala-galanya, tapi kematian itu awal kehidupan ketika kita itu memasuki daripada alam barzah. Beliau katakan di situ, Imam Ghazali katakan di situ, kematian itu akan menyingkap segala sesuatu yang di dunia itu tidak bisa disingkap, maka ketika kita itu berada di alam barzah itu akan disingkap. Jadi, nah Imam Ghazali katakan hidup kita itu seperti orang yang tidur. Jadi wong turu kan kadang iki dhewe ora kelingan to, Bu. Ora kelingan. Lah, dheweke ngelirire kapan? Kita itu ngelirnya, terbangunnya itu ketika kita itu memasuki alam barzah. Mulane jenengan nek bar dulure mati, kowe aja ndang langsung ditinggal. Karena orang yang mati di situ, Bu, ya kan, orang meninggal kemudian di situ di alam barzah. Kan nanti ditanyanya setelah orang-orang yang mengantar itu sandalnya sudah tidak kedengaran, baru didatangi oleh malaikat man rabbuka di situ dan lain sebagainya. Makanya kalau bisa teguhkan hati orang yang barusan meninggal itu, ada keluarganya yang menunggu paling orang ngantek sejam, 2 jam. Apa, Bu? Biar dia itu adaptasi. Jadi wong sing ning kubur kan ben adaptasi kan apa? Alamnya berbeda. Karena dia akan mengatakan, "Oh, iki apa? Iki aku ning ndi?" ngono kan. Nah, tiba-tiba kemudian dia didatangi oleh malaikat.
ditanya kira-kira gelegepan Prabu. Nah, makanya Pak, kita kasih kekuatan orang yang habis meninggal itu ada keluarganya itu yang menunggu 1 jam 2 jam biar dia itu siap ketika didatangi oleh malaikat maut. Bukan malaikat maut, malaikat yang menanyakan daripada amal. Seperti itu. Nek malaikat mautnya sudah ya kan seperti itu. Nah, karena di situ Imam Ghazali katakan kubur itu ibaratnya taman-taman surga dan kubur itu ibaratnya di situ adalah lautan api neraka. Tergantung siapa yang berada di alam kubur. Misalkan kubur dikai payon, wih ya ora masalah di situ. Ora kok masalah kok dipayoni terus banyune ra ngresep, bahkan masalah itu di situ. Karena apa? Sesuai dengan amal perbuatan kita. Itu seperti itu. Jadi beliau katakan seperti itu. Sedangkan beliau katakan lagi, ketika kita itu di alam barzakh akan disingkap oleh Allah. Kebaikan apa saja yang telah kita lakukan dan keburukan apa saja yang kita lakukan di situ. Monitornya ada dari jenengan mulai usia balik sampai daripada akhir kehidupan kita disetelno kabeh. Sing jenengan wis lali wae jenengan di situ di setelno. Makanya di situ tidurnya di alam kubur bagi orang-orang yang beriman itu seperti pengantin yang dia itu akan terbangun ketika terjadi hari kiamat. Itu seperti itu. Dia seperti pengantin wong turuan seperti itu. Tapi kecelakaan bagi orang yang amal buruknya itu lebih banyak di situ yang akan didapat itu adalah siksa. Nah, kemudian di sini terkadang yang menjadikan kendala kita itu rakelingan mati, menjadikan kendala kita itu susah untuk melakukan daripada amal soleh, masalahnya ada. Karena kaitannya yang menggerakkan di situ kita melakukan amal soleh atau keburukan yang menggerakkan apa Bu? Hati. Jadi pusatnya amal soleh, amal keburukan itu adalah berpusat di mana Bu? Di hati kita Bu. Makanya di sini terkadang hati kita itu perlu kita lunakkan. Bagaimana cara melunakkan hati kita supaya hati kita itu bisa menerima daripada semua kebenaran, setiap kebenaran yang sampai dan kita bisa menghindari daripada dosa dan kemaksiatan? Yang pertama, datangi majelis ilmu. Itu yang bisa melunakkan hati panjenengan. Karena apa? Disitulah kita akan bisa melihat kisah-kisah daripada salafus soleh. Kita akan mengetahui bagaimana Al-Quran, bagaimana As-Sunnah menjelaskan daripada kehidupan dunia dan akhirat. Maka senantiasa datangilah daripada majelis ilmu. Dengan mendatangi majelis ilmu akan menjadikan lunaknya daripada hati. Yang kedua di situ, dengarkan kisah-kisah daripada ahli ibadah. Jadi ben dheweke ngrasa dhewe ki ora enak apa-apane. Ya yang menjadikan pacuan kita udah tetangga kita, tonggone dewe malahan ratau sholat, aku mending sholat ya kan, keliru. Tapi yang menjadikan acuan ketika kita itu melakukan amal soleh itu apa Bu? Kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, yaitu dalam beribadah kepada Allah di situ. Yang ketiga, hendaklah ketika ada orang yang kondisinya sakaratul maut, nek bisa panjenengan itu berada di sekitarnya. Ya paling enggak berarti ini keluarga ya kan di situ. Dan di situ hendaklah sebetulnya kalau Imam Syafi'i itu katakan, ketika kita itu sudah usia seperti ini, hendaklah kita itu berwasiat kepada anak keturunan kita. Apa yang diwasiatkan? Jadilah kamu anak yang soleh dan solehah. Doakan kami sebagai orang tua. Dan yang ketiga, bimbinglah kami ketika kami itu dalam kondisi sakaratul maut. Nah, jadi hendaklah yang membimbing sakaratul maut itu bukan orang lain, tapi apa? Anak-anak kita. Kalau kita itu dalam kondisi sakaratul maut. Nah, sakaratul maut, orang yang menyaksikan daripada sakaratul maut itu menjadikan lunaknya daripada hati. Kenapa? Ternyata sakit orang yang mengalami daripada sakaratul maut. Jangan kayaknya kita kayak wong turu lah. Kita apa jenengan ngerti ya kan di situ. Kita nggak ngerti karena di situ sakitnya sakaratul maut itu kalau jenengan bahas tentang siksa kubur di kitab Tambihul Ghafilin dibawa sampai mati. Bahkan Sam bin Nuh, putranya daripada Nabi Nuh, ketika dibangkitkan oleh Nabi Isa di situ, dia langsung beruban. Nyapa kok beruban? Aku masih merasakan sakitnya daripada sakaratul maut. Loro
Bu sakaratul maut. Maka dengan kita itu melihat sakaratul maut, orang yang mengalami sakaratul maut menjadikan hati kita itu lembut sehingga kita apa? Mempersiapkan untuk memperbanyak daripada amal saleh. Yang keempat, yang bisa melunakkan daripada hati kita hendaklah berziarah kubur. Lah wong sing ahli kubur ke jane yo nunggu-nunggu. Kalau jenengan itu ziarah, ya ora ketang setahun pisan. Walaupun kita itu mendoakan kan tidak harus di situ berada di makam, tapi uang ketika kita itu mendatangi makam kita seneng Bu. Oh aku diendangi, aku dijak omong di situ. Kira-kira penghuni kubur itu ngerti omongannya dewe apa Bu? Ngerti banget. Kenapa ngerti? Karena ketika Rasulullah itu mendatangi daripada sumur Badar, di situ Rasulullah itu mengajak dialog kepada Abu Lahab. Piye, kowe wis entuk siksaane Allah urung? Aku lho wis dapat kemana? Ini kan penghuni kubur itu sebetulnya bisa mendengar apa yang kita omongkan. Maka di situ dengan ziarah kubur. Dan yang terakhir itu hendaklah mengingat kematian. Dengan mengingat kematian ini akan menjadikan diri kita itu mempersiapkan amalan untuk bekal dalam kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Jam 11 di situ. Suwe lho aku Ibu. Suwe gitu buah. Ketoke wis wae ya Bu ya. 3. Nanti kita ketemu lagi. Kan masih ada 5. Ini masih ada 5 pelajaran dari Hatim Al-A'sam. Insyaallah 3 ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bekal kita untuk mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya dalam perjalanan kita hidup di dunia ini untuk kelak bekal di mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ibu-ibu sini ampun kapok nggih Bu kalih kula nggih Bu nggih. Nek kok ora patek menak ya dimenak-menakno ngono Ibu nggih. Nek ora patek menak ya dimenak-menakno. Mudah-mudahan ini sebagai awal perjumpaan saya dengan panjenengan tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di lain waktu. Nastagfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.